Firman yang kau berikan padaku begitu damai dalam hatiku. Teman-teman orang muda Katolik yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam sharing kitab suci katekese minggu yang kedua dengan tema kasih Allah menggerakkan pertobatan. Mari kita sama-sama mendalami katekese ini dengan penuh iman. Kita awali dengan lagu pembukaan. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipis serta layang-layang Kau berikan sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorai bagi-Mu. Bahagia yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis jari mata air mengalirkan rahmat. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman orang muda Katolik yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendalami subtema minggu pertama, kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Sekarang kita hendak mendalami dan merenungkan subtema minggu kedua, bulan kitab suci nasional, yakni kasih Allah menggerakkan pertobatan. Melalui pertemuan ini, kita diajak untuk semakin percaya kepada Allah yang mengasihi dan mengampuni orang berdosa, termasuk kita sendiri. Kasih Allah ini kita wartakan kepada sesama kita melalui sikap hidup kita yang benar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami percaya bahwa Engkau mengasihi dan mengampuni orang berdosa bila bertobat. Kasih dan pengampunan-Mu tiada batas. Pada kesempatan ini, kami orang muda Katolik hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati dan budi kami, sehingga kami membuka diri kami terhadap kasih-Mu dan menyadari akan kedosaan kami, serta berusaha untuk bertobat. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yunus. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi
Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman orang muda Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan lewat kitab Nabi Yunus, mari kita mendalami firman Tuhan lewat beberapa pertanyaan penuntun. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Yunus memahami Allah yang memanggil dan mengutusnya? Oke, baik. Menurut saya, Yunus memahami Allah itu sebagai Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang besar kasih setianya, serta Allah yang mau mengampuni orang-orang berdosa. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa yang membuat Yunus marah pada Allah? Menurut saya, Yunus marah kepada Allah karena Allah menaruh belas kasihan dan mengampuni orang-orang Niniwe. Menurut Yunus, Allah seharusnya menghukum dan bersikap adil kepada orang-orang Niniwe yang telah melakukan kejahatan-kejahatan dan melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Allah. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pada akhirnya
di manakah Yunus berada dan apa yang diperbuatnya? Yunus marah kepada Tuhan dan dia meninggalkan kota itu. Yunus pun berlari keluar dari kota itu dan menuju ke arah timur. Di situ dia mendirikan sebuah pondok dan menunggu apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu Tuhan melihat Yunus dan berusaha menghibur Yunus, menggembirakan Yunus dengan menumbuhkan sebatang pohon jarak. Dan karena adanya ular, sehingga pohon jarak itu pun layu. Dan Tuhan pun atas penentuan Tuhan, ia mengirimkan angin timur yang bertiup sehingga panas begitu menyengat ke kulit Yunus. Mengalami hal ini, Yunus sangat menderita, ia lesu dan hatinya kesal terhadap Tuhan, dan ia berkata dalam hatinya bahwa lebih baik ia mati saja daripada hidup. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari teman-teman. Dari jawaban-jawaban teman-teman tadi, saya membuat beberapa rangkuman. Yang pertama, Yunus sangat memahami dan mengenal Allah sebagai Allah yang berbelas kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan mengampuni orang-orang berdosa. Yang kedua, Yunus marah karena Allah menaruh belas kasihan dan mengampuni Niniwe. Menurut dia, Allah seharusnya bersikap adil dengan memberikan ganjaran atau hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Yang ketiga, Tuhan menghendaki Yunus bertobat dari cara pandang dan keyakinannya sendiri. Maka Tuhan memberikan tanda dengan menumbuhkan dan mematikan pohon jarak. Diharapkan melalui tanda itu Yunus disadarkan akan kasih Allah yang mengampuni. Baik teman-teman, setelah kita sama-sama mendalami teks kitab suci, mari kita sama-sama merenungkannya kembali di dalam hati kita masing-masing. Saya menuntun teman-teman dalam beberapa pertanyaan penuntun. Pertanyaan yang pertama, Yunus sangat kesal, marah, bahkan ingin mati karena mengenal Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan mengampuni orang berdosa. Apakah ada cara pandang saya yang keliru tentang Allah yang suka mengampuni? Yang kedua, Yunus menghendaki Allah bertindak adil dengan menghukum orang-orang Niniwe yang berbuat jahat, bukan mengasihi dan mengampuni. Apakah saya juga memiliki cara pandang yang sama, menghendaki Allah menghukum orang-orang yang berbuat jahat? Yang ketiga, Allah menghendaki agar Yunus menyadari kasih-Nya dan bertobat dari keyakinannya sendiri. Hal-hal manakah yang perlu saya tinggalkan agar lebih merasakan kasih Allah yang membebaskan? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi, saya membuka kesempatan untuk teman-teman untuk berbagi sharing pengalaman pribadi masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Hari ini saya akan men-sharingkan kisah saya waktu saya masih duduk di bangku sekolah. Saya mempunyai seorang teman yang dalam keseharian itu kami selalu bersama-sama. Tapi dalam perjalanan pertemanan kami itu saya merasakan bahwa hanya untuk kebutuhan tertentu. Misalnya saya dimanfaatkan di saat ada tugas, ataupun dia ingin keluar kemanapun, dia meminta izin kepada orang tuanya bahwa dia pergi ke rumah saya untuk mengerjakan tugas ataupun tentang urusan sekolah lainnya. Tapi dalam perjalanan hal itu berubah, bukan untuk datang hanya sekedar, bukan datang untuk kita belajar, tetapi saya itu hanya dijadikan tempat persinggahan. Jadi orang tuanya mengantar ke rumah saya, kemudian dia pergi pesiar atau dia pergi istilahnya hangout dengan pacarnya atau dengan orang lain. Dan tugas-tugas yang diberikan di sekolah itu pun saya sendiri yang menyelesaikannya. Pada saat kenaikan kelas, saya mendapatkan ranking yang pertama saya di atas dia. Saya rankingnya lebih baik dari atas dia. Dan yang satu hal yang dia katakan kepada saya begini, gara-gara kamu, saya tidak dapat hadiah dari orang tua saya karena kamu rankingnya lebih tinggi dari saya. Dari situ saya menyadari bahwa saya selama ini hanya dimanfaatkan. Bagaimana? Karena saya sudah berusaha menjadi teman yang baik, di mana saya tidak suka untuk membicarakan hal-hal buruk tentang teman-teman yang ada di sekitar saya. Terus waktu kemudian semester berikutnya kami tetap berteman seperti biasa, seperti teman pada umumnya, dan hubungan kami bukan semakin memburuk tapi semakin membaik. Tapi dalam perjalanan nilainya itu lebih tinggi dari saya. Dan di situ saya merasa bahwa apakah selama ini tugas-tugas yang diberikan atau hasil ulangan saya atau hasil ujian atau ulangan saya itu dikemanakan? Karena nilai-nilai saya dengan dia, nilai-nilai saya itu lebih tinggi. Di situ dan pada saat tes masuk perguruan tinggi juga, di situ dia masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan, tetapi tidak sesuai dengan jurusan yang dia mau. Sedangkan saya pada saat saya mengikuti ujian tidak dikonfirmasi karena email atau ada masalah teknis atau sistem, sehingga pendaftaran saya itu ditolak. Di sini setelah saya merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri saya itu, saya merasa bahwa Tuhan itu sungguh tidak adil kepada saya. Dimana bahwa saya selama ini berusaha, saya menjadi teman yang baik, saya belajar dengan giat, tetapi saya tidak memperoleh hasil yang baik. Sedangkan teman saya itu saya rasa bahwa sehari-harinya itu dia terlalu santai, lebih banyak bermain, memanfaatkan orang, menyakiti hati orang lain, tetapi Tuhan tidak memberikan dia hukuman yang adil. Nah, dari situ saya belajar bahwa mungkin selama ini yang saya lakukan itu mungkin menurut saya itu baik, tapi belum tentu menurut pandangan Tuhan itu baik. Dari situ mulai masuk perkuliahan, saya belajar lagi untuk lebih istilahnya melihat pergaulan saya dengan teman-teman saya. Saya lebih mengurangi pertemanan saya atau orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya lebih melihat kualitas daripada kuantitas jumlah atau teman-teman. Lebih baik punya teman sedikit daripada kita mempunyai banyak teman tetapi tidak memberikan output yang baik untuk diri kita. Jadi dari awal yang saya merasa bahwa Tuhan tidak memberikan ganjaran kepada dia, mungkin waktunya dia belum pas untuk menerima ganjaran. Dalam perjalanan semakin hari saya melihat bahwa benar, waktu itu mungkin dia belum dapat, tapi sekarang saya melihat bahwa dia dengan kehidupan saya dengan dia itu saya jauh lebih baik daripada dia. Jadi mungkin kita itu tidak, ketika kita ada masalah ataupun kita jauh dari Tuhan, kita merasa bahwa kita berkecil hati bahwa Tuhan lebih memilih dia, Tuhan tidak memilih saya. Itu semua hanya urusan waktu. Jadi dari pesan saya untuk teman-teman dari sharing saya hari ini bahwa semua kita itu punya waktunya. Ada waktu untuk kita bisa menerima apapun yang
ada waktu untuk kita bahwa apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensi atau ada karma. Saya selalu percaya bahwa karma atau balasan atau hukum Tuhan itu selalu ada. Tanpa kita sadari itu pasti selalu ada, hanya menunggu waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap berbuat baik, tetap berpegang teguh pada ajaran dan firman Tuhan, dan jadi orang muda Katolik yang dapat mentransfer atau membagi kabar sukacita dan kebahagiaan kepada sesama kita. Jangan menjadi orang muda Katolik yang hanya diam dan hanya menerima takdir, tetapi berusaha untuk lebih baik lagi. Walaupun kita merasa bahwa kita sudah baik, tetapi kita semakin hari harus lebih berproses, bertumbuh menjadi orang muda yang lebih baik. Ketika ada sesuatu masalah, kita harus bisa kita menerimanya itu sebagai suatu pelajaran untuk kita. Dan pertobatan yang saya terima hari ini bahwa janganlah membenci. Membenci itu tidak baik, karena semua kita pasti punya porsinya masing-masing di hadapan Tuhan. Setiap kita itu punya masing-masing waktunya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini saya mau sharing tentang kasih Allah. Itu sharing ini saya cerita pengalaman tentang saya di bangku kuliah pada saat saya semester akhir. Pada semester akhir di proses pembuatan proposal, saya dan teman kos saya itu kami sama-sama membuat proposal dengan bisa dibilang judul juga hampir sama, tentang kebudayaan. Tetapi pada saat bimbingan, teman saya ini lebih dahulu daripada saya. Setelah itu, pada saat ujian proposal, teman saya yang tadi, dia lebih dulu ujian. Dan saya itu ujiannya mungkin setelah kedua atau ketiga, dua atau tiga minggu setelah dia ujian. Di sini saya merasa sedikit bingung begitu, karena mengapa dia terlebih dahulu bersaya, padahal bisa dibilang dia itu orangnya bukan agak terlambat juga, tapi bisa dibilang malas. Saya biasa lebih konsul lebih dahulu, saya lebih banyak konsul, orangnya itu cuma makan, tidur, tetapi kenapa dia lebih dulu? Setelah itu saya berpikir mungkin dia dipercepat mungkin karena ada satu dan lain hal. Mungkin karena dosen, atau mungkin karena dia ada sesuatu yang lain. Jadi saya berpikiran seperti itu. Berikutnya ke ujian skripsi itu juga hampir sama seperti ujian proposal. Dia lebih dahulu ujian skripsi, baru saya menyusul 2 atau 3 minggu setelahnya. Itu pun banyak konsul dengan dosen. Hari ini lain, besok buat lain, ini lain, buat lain. Setelah bisa bilang banyak pergulatan dengan dosen, di situ saya berpikir bahwa mungkin teman saya itu lebih banyak berdoanya. Berdoa, bekerja. Jadi dia naik lebih dulu. Setelah itu, karena itu saya juga mulai berdoa.
Minggu pertama berdoa, minggu kedua berdoa, konsul berdoa, konsul, saya naik ujian. Terus bisa dibilang sampai sekarang. Tetapi setelah saya habis ujian, skripsi semua, setelah wisuda, saya berdoa-doa yang dari saya punya awal skripsi itu sampai saya berdoa terus sampai saya setelah skripsi, setelah ujian, setelah wisuda, 1 bulan setelah wisuda, saya langsung diterima di salah satu sekolah. Sampai sekarang saya bekerja di sekolah itu. Dan teman saya yang tadi itu bisa dibilang sampai sekarang dia belum menerima pekerjaan atau belum bekerja di salah satu tempat pekerjaan. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Baik, dari cerita Nabi Yunus yang bisa marah kepada Allah, saya juga punya sebuah pengalaman pribadi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman di sini berdasarkan atau mungkin mendekati kisah dari Nabi Yunus ini. Di tahun 2013 saya dan keluarga saya mungkin boleh diceritakan lagi bahwa kami adalah anak dari istri kedua bapak saya. Kami mengalami sebuah perguncangan dengan anak-anak dari istri pertama bapak saya. Akhirnya kami mengalami problem. Akhirnya kami diusir keluar dari rumah kami oleh anak-anak dari istri pertama bapak saya. Dari tahun 2013 sampai 2023 kami tidak mengalami sebuah pertemuan atau pendekatan untuk komunikasi atau menjalin sebuah hubungan kembali. Saya marah kepada Allah. Kenapa? Hidup saya yang sangat baik, saya bekerja dengan sangat baik, saya melayani Tuhan, bekerja dalam nama Tuhan. Ayah saya, ibu saya mengikuti sebuah organisasi keagamaan. Tapi kenapa Tuhan memberikan sebuah tantangan atau ujian kepada saya dengan harus saya meninggalkan rumah saya yang saya tinggal sejak kecil dan keluar dengan sebuah problem yang harus baku marah dengan anak-anak dari istri pertama bapak saya hanya karena masalah harta. Tapi saya selalu bernovena kepada Bunda Maria, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau seandainya Engkau memang marah kepada saya, Kau boleh buat saya menerima semua apa yang Kau berikan kepada saya sebagai sebuah ujian untuk hidup saya. Tapi saya tidak mungkin marah kepada Engkau Tuhan, walaupun sempat terberisik dalam hati saya bahwa saya marah kepada Tuhan Allah. Tuhan, kenapa Engkau beri saya seperti ini? Kenapa Engkau beri beban seperti ini? Tapi di tahun 2023 di bulan Juni, Tuhan menjawab doa-doa saya bahwa anakku, dalam sebuah tidur saya mendengarkan bisikan Tuhan bahwa anakku, jika saya memberikan engkau sesuatu hal yang baik, maka engkau harus pegang hal baik itu dan engkau buat sesuatu untuk menghasilkan buah yang lebih baik daripada hal baik yang saya berikan kepada engkau. Pasca 2023, keluarga besar saya mencari saya. Dan saya bilang, Tuhan, apakah ini adalah jawaban dari doa-doa saya? Dan di akhir Juni 2023 kami kembali berkumpul bersama dengan keluarga besar saya, anak-anak dari istri bapak saya dan keluarga saya. Akhirnya kami berkumpul kembali dan kami berdoa bersama-sama dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau tidak akan mungkin memberikan sebuah tantangan atau hukuman yang melebihi batas kemampuan manusia. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang selalu menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang selalu berdoa kepada Engkau. Dan saya akan percaya bahwa semua hidup saya, langkah kaki saya, gerak tangan saya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bacaan pada kesempatan ini sangat menarik tentang Nabi Yunus, dan ada 3 pertanyaan tadi, tapi saya berusaha melihat dari subjek pengalaman saya atau renungan saya, pendalaman saya berdasarkan subjek. Subjek yang pertama yaitu Yunus
arti subjektif Yunus, orang Niniwe dan Allah. Dan saya melihat bahwa dari ketiga subjek ini saya hadir semua di situ, hadir semua. Yang pertama tentang Yunus, dalam hal Yunus ini saya melihat bahwa kadang saya protes atas ketidakadilan yang dialami oleh saya. Misalnya ada perlakuan lebih, misalnya dari orang tua atau dosen begitu, atau dari teman-teman terhadap orang-orang lain. Saya merasa di situ kayaknya saya terlalu mengukur begitu, mengukur. Dan kembali lagi apa yang saya alami ini juga diakibatkan oleh konsep saya tentang macam keadilan begitu, macam keadilan itu seperti apa. Misalnya saya begini, saya kerja sekian harus dapat begini, tapi teman lain juga, orang lain juga, saudara saya juga punya kelemahan dan kelebihan, dan di situ saya mengukur diri saya tapi tidak melihat teman lain, sehingga saya merasa teman lain itu saudara lain, sehingga ketidakadilan itu sebenarnya hasil dari pikiran saya sendiri. Saya berpikir seperti itu, dan ketidakadilan itu adalah bentuk dari diri saya yang tidak bisa menerima kurang dan lebihnya orang lain. Saya dalam pandangan saya semuanya harus, saya sudah kerja sekian dan kalian juga harus sama seperti itu. Itu mungkin konsep keadilan yang mungkin kurang apa dan patut saya rubah. Lalu tentang Allah, di satu sisi saya macam sebagai Allah begitu, bukan berarti Allah yang tetapi mungkin misalnya sebagai pemimpin ada teman-teman yang bilang kakak, kami ini kerja setengah mati pas macam di OMK macam gitu, pas Natal bersama atau bersama teman-teman OMK yang tidak pernah hadir, mereka ikut pesta. Itu tuh mendengar macam komentar seperti itu, saya juga macam dituntut untuk memberi respon yang bijak begitu. Dan terus terang untuk menjadi Allah dan menjadi pemimpin itu juga sulit karena yang di satu sisi saya tidak menginginkan teman-teman yang rajin selama ini itu hilang karena kehadiran teman-teman yang malas begitu. Jadi misalnya Yunus tuh, saya tidak mau Yunus hilang, dan saya juga mengasihi teman-teman yang orang-orang Niniwe itu. Jadi itu posisi kedua. Dan posisi ketiga yaitu orang Niniwe. Saya juga melibatkan diri sebagai orang Niniwe, di mana ada dalam diri pribadi saya ada semacam dosa atau kesalahan yang saya buat ulang-ulang, dan dalam refleksi saya selama ini itu tuh sulit masih sulit untuk saya benahi. Itu adalah pengendalian diri. Terus terang teman-teman, pengendalian diri ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam diri saya, di mana ada banyak rasa lekat tak teratur dalam diri saya, godaan dalam diri. Terus terang godaan yang hadir dalam diri itu lebih besar daripada godaan dari luar begitu. Jadi saya melihat bahwa saya seperti orang Niniwe, di mana agak susah untuk bertobat, tapi saya percaya atas kesempatan yang Tuhan Allah berikan, atas rahmat pertobatan itu, saya pelan-pelan bisa kembali memeluk dan percaya kepada Tuhan. Dan apa yang harus saya ubah supaya bisa kembali seutuhnya kepada Tuhan, yaitu yang pertama memang saya melihat bahwa doa adalah kekuatan. Orang muda di zaman sekarang itu kadang di hadapan atau di tempat-tempat umum malu untuk membuat tanda salib, berdoa begitu. Lalu mungkin malam hal terakhir yang dia pegang apa-apa bukan kitab suci atau apa, tapi HP. Itu adalah salah satu tantangan juga. Ini saya alami juga, dan kembali dari sini berdasarkan bacaan ini saya mau komit pada diri saya untuk menghidupi kehidupan doa saya, dan ada pegangan selain doa juga ada prinsip, yaitu dalam
ada bacaan 1 Yohanes 4 ayat 19 kalau tidak salah. Itu tentang saya mengasihi karena Allah dulu mengasihi. Jadi itu selama ini menjadi pedoman saya, dan saya ingin bahwa bacaan lewat Yunus ini di mana Allah mengasihi yang baik dan yang buruk dan tidak membeda-bedakan, saya bisa tergerak untuk kembali menghidupi apa yang menjadi moto saya itu, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Mungkin dari saya sekian teman-teman. Terima kasih untuk sharing pengalaman iman dari teman-teman sekalian. Semua sharing pengalaman yang teman-teman bagikan tadi sangat berarti, sangat berharga untuk kita semua orang muda Katolik, dan semoga semua sharing ini dapat menambah iman kita semua. Untuk itu saya membuat penegasan lanjut. Untuk itu Ada beberapa penegasan yang ingin saya sampaikan. Saya akan membuat kembali penegasan. Ayo, lanjut. untuk itu Untuk itu saya membuat beberapa penegasan kembali. Yang pertama, kita perlu percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, mengampuni orang-orang berdosa, dan menggerakkan pertobatan. Ia menghendaki orang berdosa bertobat supaya memiliki hidup. Yang kedua, mungkin saja kita menghendaki atau berharap supaya Allah menghukum orang berdosa seperti harapan Yunus. Namun perlu kita sadari bahwa sifat sikap Allah berbeda dengan sifat sikap kita manusia. Tuhan selalu menghendaki keselamatan umatnya dan sama sekali tidak menginginkan kematian umatnya. Yang bisa kita buat adalah membantu sesama yang kesulitan agar ia lebih memahami cinta Tuhan sehingga ia bertobat. Untuk itu, pertama-tama kita sendiri harus bertobat dari cara pandang kita yang keliru. Yang ketiga, kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita, terutama meninggalkan cara pandang kita tentang Allah yang menghukum orang berdosa dan percaya kepada Allah yang mengasihi dan mengampuni orang berdosa. Allah menghendaki orang berdosa bertobat supaya memiliki hidup. Kita mesti bergembira ketika ada sesama kita yang kembali rajin mengikuti kegiatan rohani atau terlibat dalam urusan-urusan rohani. Kita mesti mendukungnya sehingga ia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Kami bersyukur atas segala penyelenggaraan terindah yang telah kami alami masing-masing. Kami mohon kepada-Mu, ajarilah kami untuk menjadi orang yang lebih sabar, penyayang dan penuh kasih, dan kami pun mampu mengampuni seperti Dikau mengampuni kami yang bersalah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, berkatilah kami, orang muda Katolik di seluruh dunia, khususnya di Keuskupan Larantuka, agar kami semakin hari tumbuh menjadi orang muda Katolik, generasi penerus gereja yang militan dan melayani sesama kami dengan penuh rasa kasih dan cinta,
dan semoga Engkau berikan juga kami hati yang lapang dan mudah memaafkan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir pada pertemuan katekese pada hari ini, ya Bapa, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam kami semua pada hari ini, sehingga apa yang kami dapat pada hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan permohonan kita dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berlimpah kasih setia dan mengampuni orang berdosa. Kami telah mendalami dan merenungkan firman-Mu dalam pertemuan ini. Kami mohon teguhkan iman kami agar kami berani bertobat dan mewartakan cinta kasih-Mu kepada sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman yang Kau berikan padaku begitu damai dalam hatiku.